Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Windarningsi Sambo. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di New Zealand atau yang sering kita sebut dengan Selandia Baru. Nah, di Selandia Baru, kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum berbasis sekolah. Ya, model pengembangan kurikulum berbasis sekolah di Selandia Baru mengadaptasikan model Mars dengan prinsip essential learning areas yang mencakup konten kurikulum dan pengembangan KBS seperti terangkum di dalam gambar ini. Nah, selain konten kurikulum dan pengembangan KBS seperti yang telah dijelaskan melalui gambar di atas, dari segi implementasi, kurikulum berbasis sekolah menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu perencanaan kurikulum, aktualisasi kurikulum di setiap tingkatan atau kelas satuan pendidikan, pendekatan interaktif dan kolaboratif, dan berorientasi pada selektif dan adaptif kurikulum. Nah, sementara itu, evaluasi kurikulum tak jauh berbeda, bahkan sama persis dengan KBS di Australia. Ya, evaluasi kurikulum digolongkan menjadi dua jenis, yaitu evaluasi berhubungan dengan pembuatan penilaian mengenai sesuatu yang didasarkan pada data yang tepat dan relevan. Nah, yang kedua, evaluasi melalui dua pendekatan utama dalam membuat penilaian. Yang satu, evaluasi produk, yaitu suatu evaluasi menampilkan siswa dalam suatu konteks belajar yang spesifik. Yang kedua, evaluasi proses yang memeriksa pengalaman dan aktivitas yang terlibat dalam situasi pembelajaran. Ya, pemberlakuan kurikulum berbasis sekolah ini memunculkan berbagai karakteristik unik seperti semangat kemandirian, partisipatif, inovasi, dan kreasi para guru dalam mengembangkan pembelajaran arah yang lebih baik. Ya. Baik, shalom, perkenalkan nama saya Alin Salasa, kelas C dengan NIRIM 10 2019 6867. Hari ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan kurikulum di New Zealand atau Selandia Baru. Nah, tujuan pendidikan kurikulum di Selandia Baru menurut Henry tahun 2012 yaitu yang pertama, menjadikan anak-anak muda yang penuh percaya diri. Nah, yang dimaksudkan dalam hal ini ialah melakukan hal-hal positif untuk membentuk identitas diri, termotivasi dan dapat diandalkan, cerdas berpikir, giat dan serta tangguh. Tujuan yang kedua yaitu connected. Nah, yang dimaksudkan di ini ialah mampu berhubungan baik dengan orang lain, pengguna alat komunikasi yang efektif, mampu mengolah tanah dan lingkungannya, anggota komunitas dan warga yang baik. Yang ketiga ialah terlibat aktif. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak muda New Zealand merupakan peserta dalam berbagai konteks kehidupan serta kontributor kesejahteraan budaya dan juga ekonomi dan lingkungan New Zealand. Kemudian pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang dimaksudkan di sini ialah anak-anak muda Selandia Baru adalah pemikir kritis. Shalom. Perkenalkan, nama saya Amelda Malatondok dari kelas C dengan NIRIM 10/2019-6854. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang orientasi pendidikan kurikulum di New Zealand. Baik, sistem pendidikan di New Zealand itu berorientasi pada kemampuan murid dalam memecahkan masalah, bekerja sama dengan teman, dan berinovasi terhadap sesuatu yang baru. Sehingga ini dimaksud agar murid bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang kreatif dan dapat berpikir kritis. Kemudian, proses perencanaan pembelajaran di New Zealand itu yang meliputi perencanaan yang cukup matang, baik kurikulum guru dan siswanya terlihat menerapkan betul pendidikan karakter, sehingga ini bisa dilihat dari awal pembelajaran. Kurikulum di New Zealand
sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskannya pada pembelajaran secara individual dalam kelompok kecil. Karena sifatnya yang hanya mencakup hal-hal yang umum saja, namun karakterlah yang membangun negara menjadi sangat maju, dan 18 karakter telah diselenggarakan di negara New Zealand secara menyeluruh, baik dari nilai keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga di sini sekolah diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Di negara New Zealand, penelitian lebih banyak dilakukan secara formatif. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis isi, dan evaluasi. Sehingga ketiga ranah tersebut adalah yang pertama, kognitif, yang merupakan keterampilan mental seputar pengetahuan. Kemudian yang kedua, afektif, sistem emosi atau seputar sikap dan perasaan. Kemudian yang ketiga, psikomotor, yang berhubungan dengan kemampuan fisik atau keterampilan. Dan selain itu juga, outdoor education juga menjadi salah satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di New Zealand, yang juga kebanyakan sekolah di New Zealand adalah sekolah negeri. Sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat merupakan faktor pendukung utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Baik, itulah orientasi pendidikan kurikulum di New Zealand. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok kami. Terima kasih. Sistem penerapan kurikulum di negara New Zealand. Di negara Selandia Baru, wajib belajar dikenakan pada anak usia 6 hingga 15 tahun. Pemerintah menanggung biaya sekolah anak hingga anak berusia 19 tahun. Selain sekolah pemerintah, sejumlah sekolah juga dikelola oleh Gereja Katolik. Pendidikan bahasa Inggris sangat penting di Selandia Baru. Selain sistem pendidikan dan pengantarnya bahasa Inggris, juga dikarenakan penduduk yang ingin melanjutkan ke jenjang universitas harus memenuhi syarat nilai IELTS yang diajukan oleh universitas yang dituju. Untuk menjaga mutu pendidikan di Selandia Baru, Kementerian Pendidikan Selandia Baru membentuk New Zealand Qualification Authority (NZQA). Selain Selandia Baru merupakan negara sabana, maka secara ekonomi usaha peternakan yang cocok. Pendidikan yang diterapkan di Selandia Baru sangat berwawasan dengan lingkungan, terutama peternakan. New Zealand Qualification Authority (NZQA) sebagai salah satu negara Commonwealth, Selandia Baru memiliki sistem pendidikan Inggris yang diakui di dunia. Kesetaraan kualitas pada semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta diatur oleh NZQA, bagian dari Kementerian Pendidikan. NZQA mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menjamin kualitas program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, keguruan, politeknik, institut, teknologi, dan lembaga pendidikan lainnya kecuali universitas. Sekolah dasar di Selandia Baru dimulai dari umur 5 tahun. Tahun akademik mereka dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember. Secara umum, lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru ialah 13 tahun, primary school sampai dengan year 8, lalu secondary school sampai year 30. Wajib belajar di Selandia Baru adalah sampai dengan year 10. Setelah year 10, pelajar boleh meneruskan ke diploma untuk mendalami keahlian tertentu. Apabila pelajar meneruskan ke secondary school hingga selesai, mereka akan mendapatkan kualifikasi NCAA, National Certificate of Educational Achievement, yang diakui di seluruh Selandia Baru. Kurikulum di New Zealand sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil. Karena sifatnya hanya mencakup hal-hal yang umum saja, maka sekolah diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.
Tidak ada ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah-sekolah New Zealand hingga siswa berusia 15 tahun ketika siswa belajar di secondary school. Penilaian lebih banyak dilakukan secara formatif. Selain itu, outdoor education juga menjadi salah satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di New Zealand. Kebanyakan sekolah di New Zealand adalah sekolah negeri, sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat merupakan faktor pendukung utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang menarik dalam sistem pendidikan di New Zealand adalah kebebasan siswa untuk menentukan pilihan hendak bersekolah di mana. Pendidikan formal untuk anak usia dini di New Zealand bukanlah merupakan level pendidikan yang wajib ditempuh oleh anak. Indonesia sekarang adalah salah satu dari 10 negara yang diprioritaskan oleh Selandia Baru untuk peningkatan hubungan-hubungan di sektor pendidikan. Ini merefleksikan pembangunan Indonesia yang pesat dan meningkatnya permintaan untuk jasa-jasa pendidikan di luar negeri. Shalom, perkenalkan nama saya Sahabat Donggak, saya dari kelas C PAK. Saya akan melanjutkan materi yaitu yang dapat diterapkan di Indonesia dari kurikulum New Zealand. Kurikulum ini telah diakui di negara lain seperti Inggris, Australia, Amerika, dan lain-lain. Jadi ini adalah jenjang SMP nyampe SMA di Selandia Baru. Ya, mereka memang sampai kelas 13. Beda dengan Indonesia yang hanya sampai kelas 12. Ketika tertiary education, ini jenjang setelah lulus kelas 13. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah New Zealand adalah dengan melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan di dunia, disertai dengan meningkatnya promosi dengan adanya beasiswa bagi para pelajar asing. Pemerintah New Zealand telah mengeluarkan dana sebesar USD 30 juta untuk kegiatan tersebut. Dari upaya yang dilakukan pemerintah New Zealand tersebut telah membawa peningkatan jumlah pelajar internasional dari berbagai negara. 3 negara yang mengalami peningkatan jumlah pelajar adalah pelajar yang berasal dari India, yaitu 60%, Indonesia 22%, dan Cina sebesar 12%. Kota Auckland dan Canterbury telah menjadi 2 wilayah yang mengalami pertumbuhan dengan pesat atas kedatangan pelajar internasional. Yang patut juga diterapkan di Indonesia yaitu 1. Sistem pendidikan terkemuka di dunia. Selandia Baru memiliki sistem terkemuka di dunia berdasarkan laporan OECD di tahun 2016. Negara ini menghasilkan ke-7 lulusan berprestasi tertinggi di dunia, menempati posisi di atas Amerika, Kanada, dan Inggris. Yang kedua, mendidik untuk masa depan. Selandia Baru berhasil meraih peringkat ketiga dunia dalam mempersiapkan pelajar untuk masa depan berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit di tahun 2018 lalu. Perkenalkan, nama saya Marcelino Sera, kelas C dengan NIRIM 1020196542. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi yang penting yang terdapat dalam kurikulum Selandia Baru atau New Zealand. Nah, langsung saja. Menurut Sue Henry, pengembangan kurikulum New Zealand adalah menjadikan anak-anak muda yang percaya diri, connected, dan terlibat aktif dalam pembelajaran sepanjang masa. Yang dimaksud dengan percaya diri adalah melakukan hal-hal positif untuk memberikan identitas diri, termotivasi, dan dapat diandalkan, cerdas berpikir, giat, dan kewirausahaan serta tangguh. Kemudian yang kedua, connected. Yang dimaksud di sini adalah anak-anak muda New Zealand atau Selandia Baru mampu berhubungan baik dengan orang lain, menggunakan alat komunikasi yang efektif, mampu mengelola tanah dan lingkungannya, anggota komunitas
dan warga yang baik. Kemudian terlibat aktif. Yang dimaksud di sini adalah anak-anak muda New Zealand atau Selandia Baru merupakan peserta dalam berbagai konteks kehidupan serta kontributor kesejahteraan budaya, ekonomi dan lingkungan New Zealand. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat atau sepanjang masa. Yang dimaksud di sini anak-anak muda New Zealand adalah pemikir kritis dan kreatif, pencari aktif, pengguna dan pencipta ilmu pengetahuan. Nah, menurut Ministry of Education, di dalam kurikulum New Zealand terdapat nilai-nilai yang harus dimodelkan, dipelajari serta diajarkan sebagai berikut. Yang pertama itu keunggulan. Keunggulan bertujuan tinggi dan dengan tekun dalam menghadapi kesulitan. Kemudian yang kedua yaitu inovasi. Permintaan dan keingintahuan dalam berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Kemudian keragaman seperti yang ditemukan di berbagai budaya, bahasa, dan warisan. Ekuitas melalui keadilan dan keadilan sosial. Kemudian masyarakat dan berpartisipasi dalam yang berpartisipasi baik untuk umum. Kemudian ekologi berkelanjutan yang mencakup peduli lingkungan. Kemudian integritas yang melibatkan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel dan bertindak secara etis, dan menghormati diri mereka sendiri, orang lain, dan hak asasi manusia. Nah, melalui pengalaman pembelajaran mereka, siswa akan belajar tentang nilai-nilai sendiri dan orang lain, berbagai jenis-jenis nilai seperti nilai-nilai moral, sosial, budaya, etika, dan ekonomi. Nah, nilai-nilai tradisi budaya dan kelembagaan New Zealand yang didasarkan nilai-nilai suatu kelompok dan budaya lainnya. Melalui pengalaman pembelajaran, mereka siswa akan mengembangkan kemampuan mereka untuk ekspres nilai-nilai mereka sendiri, menjelajahi, empati, menilai orang lain, krisis, menganalisis nilai-nilai dan tindakan berdasarkan diri mereka, membahas perselisihan yang timbul dalam perbedaan dalam nilai-nilai, dan menegosiasikan solusi. Kemudian membuat keputusan etis dan bertindak sesuai keputusan mereka. Ya, itulah materi yang penting dari saya mengenai pembahasan kurikulum New Zealand atau biasa kita sebut dengan Selandia Baru. Sekian dan terima kasih.